Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Pandria Zulfira, nomor PP 2013023. Akan membacakan tentang katalis. Klasifikasi katalis. Berdasarkan bahasanya, katalis dapat digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu katalis enzim, katalis homogen, dan katalis heterogen. Yang pertama, katalis enzim. Enzim adalah molekul protein ukuran koloidal, merupakan katalis di antara homogen dan heterogen. Enzim merupakan driving force untuk reaksi biokimia. Karakterisasinya adalah efisiensi dan selektivitas sesuai dengan untuk keperluan industri. Katalis asam. Katalis asam atau homogen berada pada fase sama seperti reaktan dan produk. Beberapa contoh misalnya hidrolisis ester oleh asam cair-cair, oksi SO2 oleh NO2 uap-uap, dan dekomposisi potasium klorat dengan MnO2 padat-padat. Katalis basa. Katalis basa atau katalis heterogen merupakan katalis yang berada dalam fase yang berbeda dengan reaktan. Biasa katalis heterogen berupa padatan dan interaksi pada permukaan padat gas atau padat cair. Katalis dimulakan pada suhu kamar dan suhu tinggi. Enzim renin pada suhu kamar digunakan pada industri keju. Enzim tripsin pada suhu tinggi digunakan pada industri sirup. Sifat-sifat katalis. Yang pertama, mempercepat laju reaksi namun tidak merubah jenis serta jumlah hasil reaksi. Yang kedua, tidak mengalami perubahan yang kekal ketika reaksi, tetapi mungkin saja terlibat dalam mekanisme reaksi. Yang ketiga, merubah mekanisme reaksi dengan menyediakan tahapan reaksi yang memiliki energi aktivasi yang lebih rendah. Keempat, hanya dibutuhkan dalam jumlah yang terbatas. Kelima, memiliki aksi spesifik, maksudnya hanya bisa mengkatalis suatu reaksi tertentu. Yang keenam, dapat diracuni oleh zat tertentu sehingga bisa membuat tidak aktif lagi sebagai katalis. Deaktivasi katalis disebabkan oleh adanya proses peracunan, pembentukan kokas, pengendapan logam pada permukaan katalis, dan sintering atau penggumpalan katalis. Cara kerja katalis. Katalis memungkinkan reaksi berlangsung lebih cepat atau memungkinkan reaksi pada suhu lebih rendah akibat perubahan yang dipicunya terhadap reaksi. Katalis menyediakan satu jalur pilihan dengan energi aktivasi yang lebih rendah. Katalis mengurangi energi yang dibutuhkan untuk berlangsungnya reaksi. Katalis homogen dan heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang memiliki fase sama yang reaktannya 3. Suatu reaktan digunakan berfasa cair, maka katalis homogen juga berfasa cair. Contoh reaksi katalis homogen adalah pembentukan belerang trioksida dengan nitrat sebagai katalisnya. Katalis heterogen. Katalis heterogen adalah katalis yang berfasa berbeda dengan reaktannya. Jika suatu reaktan digunakan berfasa cair atau gas, maka katalis heterogennya juga berfasa padat. Contoh katalis heterogen adalah pada pembuatan etana. Etana banyak digunakan pada laboratorium sebagai pendingin menggantikan air. Penyangga, promotor, dan regenerasi katalis. Yang pertama, penyangga merupakan komponen katalis berupa benda padat yang kuat. Sifat padatnya dipertimbangkan dengan pemilihan super ada kekuatan mekanik. 7. Stabilan pada rentang kondisi reaksi, luas permukaan yang besar, porositas, harga tidak terlalu mahal, dan inert. Pemilihan support sangat penting dalam proses pembuatan katalis heterogen. Support akan menentukan luas permukaan, porositas, stabilitas, aktivitas, dan selektivitas katalis. Contoh yang paling banyak digunakan misalnya alumina, silika, alumina, karbon, zeolit, dan lain-lain. Yang kedua, promotor. Promotor menggunakan komponen katalis selektivitas atau kestabilan katalis. Promotor dibedakan menjadi promotor tekstual yang berfungsi sebagai penstabil dan promotor struktural yang mengarahkan terbentuknya struktur intermediate tertentu. Yang ketiga, regenerasi merupakan penggunaan kembali katalis dalam produksi biodiesel. Contoh,
Penelitian menggunakan bahan baku minyak goreng, kelapa sawit, dan memanfaatkan katalis heterogen berupa paduan katalis abu cakang, telur ayam dengan zeolit alam. Sampai di situ pengetahuan tentang katalis yang dibuat oleh saya. Kalau ada yang salah, mohon dimaafkan. Saya Rayhan Pandra Zulfira akan menutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.